Harga 5 juta apaan? Loh, bagi orang yang kehilangan uang ratusan juta. Dia mengatakan syariat kok dibisniskan. Loh, saya bukan sedang bisnis, sedang nolong Anda. Karena begini kalimatnya, memang mau serius orang ngedengerin saya dengan gratisan, nggak akan ada yang mahal. Nah, pernah nggak sih menangani gitu kan? Karena Ustaz kan nih bertetangga nih, bersosialisasi. Nah, mungkin banyak ada omongan yang biasa tetangga lagi mana. Nyinyiran netizen. Nah, itu bagaimana menyikapi hal itu? Saya sih cuek-cuek aja. Anggap aja nggak ada gitu. Nggak ada. Apa sih? Serius emang iya begitu. Gitu. Begitu ya? Ya begitu. Oh, Kenapa? Komentator itu paling sampai lidah. Iya. Sampai lidah. Senangnya kalau ada reaksi yang negatif. Nah, untuk apa saya menciptakan suasana negatif baru? Ya kan? Iya, iya. Saya tuh orang waras gitu loh. Iya. Makanya ketika ada stimulus negatif, maka saya harus memadamkan negatif itu untuk hal-hal positif saja. Begitu. Makanya ya sudahlah gitu, biarkan saja. Makanya kalau istri saya misalnya kena dampak stimulus buruk dari orang lain, saya katakan hati-hati. Kita ini begini karena ingin dapat ridha Allah, bukan ridha manusia. Makanya jangan melihat pandangan manusia, biarkan manusia itu begitu. Iya. Gitu. Netizen dengerin untuk para buzzer. Allah mendengarkan kita semua. Hati-hati. Jadi hati-hati antara jempol Iya. Anda. Hati-hati. Jempolnya bisa berat sebelah. Karena ini syariat. Iya. Nggak bisa diolok-olok, Nggak bisa diolok-olok. Nggak bisa dipungkiri juga. Jadi terus terang saja, orang istrinya banyak itu ketika mengandalkan kekuatan diri sendiri nggak bisa. Saya harus betul-betul mengandalkan Allah. Iya. Makanya ketika ada masalah, kok ada masalah kayak gini ya Allah ya, gimana cara nih menyelesaikannya gitu loh. Makanya kadang-kadang ketika ada orang, kok sukses ya poligami, kok sukses, perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh. Iya. Perasaan itu mah hadiah aja kali dari Allah Subhanahu Wa Taala lah, gitu kan gitu. Nah, karena emang ya tadi itu kita kan baru sadar 2-3 tahun yang lalu lah. Sampai kemudian saya harus nyusun materi untuk training kelas poligaminya Kang Vicky. Itu karena memang ya diminta. Akhirnya kemudian cobalah saya susun materinya kayak gimana kan. Jadi juga gitu. Oh, ternyata masalah gini selesai itu karena dengan cara begini kayak gitu. Baru tersusun, baru kita sampaikan. Jadi sadar suksesnya itu baru 2 tahun ke belakang. Itu ke belakang. Tadinya kan santai-santai saja. Kali baru leng-leng gitu. Oh iya ya, saya Padahal pengalaman sudah 20 tahun. Sudah. Karena menilai kan orang lain. Iya sih. Makanya jangan sok-sokan juga tuh buat para netizen ya. Iya. Makanya workshop itu lumayan harganya 5 juta karena pengalamannya pun Iya. panjang. 20 tahun loh. 20 tahun. Iya. Sebenarnya harga 5 juta itu murah loh. Murah sih. Workshop ya. Saya sebenarnya gini. Workshop Kalau buat- 5 juta itu terlalu murah. Kan? Bahkan sampai 3,5 juta itu murah. Pengen tahu resikonya? Coba bayangkan. Saya punya teman Ya. poligami dengan cara yang salah. Ruginya miliaran loh. Loh. Bahkan bangkrut. Diusir sama Usahanya istri. bangkrut. Bangkrut. Diusir sama istri pertama. Hmm. Kan ngeri. Iya. Gitu. Rumah tangga hancur bro. Rumah tangga bukan hancur lagi, hancur-hancuran. Gitu loh. Udah hancuran. Nah, sekarang harga 5 juta apaan? Loh, bagi orang yang kehilangan uang ratusan juta. Iya benar. Terus ada orang bilang, poligami kok diseminarkan? Hmm. Dia nggak tahu bahwa problem poligami itu lebih besar. Iya. Gitu. Dia mengatakan syariat kok dibisniskan. Loh, Iya. saya bukan sedang bisnis, sedang nolong Anda. Iya. Karena begini kalimatnya, memang mau serius orang ngedengerin saya dengan gratisan, nggak akan ada yang mahal. Betul. Kalau contoh nih, Iya. ada orang bilang ke saya, Pak Kiai, kenapa sih kok Arizal terapi harganya 5 juta kayak begitu? Emang ente mau saya ajarin hanya dengan bayar 500.000 dengan gerakan berat kayak begini? Memang nggak mau sih. Sayang aja 5 juta, masa sih nggak dapat apa-apa gitu kan? Seperti itu kan, tapi karena dia udah bayar, Iya. maka serius. Merasa diri- Sama begitu, merasa rugi kalau dia kemudian Iya. tidak serius juga begitu. Makanya ingat, saya jual murah-murah boleh, tapi siapa peminatnya? Iya. Loh, orang mau serius enggak, siapa yang mau sukses? Itu. Tapi- Dan yang kedua, saya juga pernah tuh ngasih gratisan untuk Albasto. Oh iya. Nggak ada sukses mereka. Iya. Nggak Nggak ada sukses, reaksi. nggak ada reaksi, nggak apa-apa. Tapi yang bayar asik-asik juga mereka. Pak Kiai terima kasih ya, gitu kalimatnya. Sama poligami juga. Makanya
Kalau orang itu paham, dia manggil saya misalnya, Pak Ki, tolong besok datang ya ke hotel sini. Ini uang sudah saya transfer misalnya 100 juta misalnya. Itu saya yakin tuh tendangannya beda itu. Dia siap mendengarkan karena 100 jutanya. Saya pun akan serius untuk menyampaikan sama dia bagaimana caranya supaya dia sukses. Iya. Secara psikologi seperti Secara psikologi kuat dan itu menghargai ilmu loh. Iya. Baca Quran saja Imam Ahmad itu membayar 1 miliar loh untuk anak-anaknya. Loh, apalagi ini ilmu penerapan Quran. Iya. Harusnya lebih mahal. Ya. Tapi karena kita ya sudahlah, gitu. Yang penting ada orang mau hadir serius, tanda keseriusan. Jadi uang 3 juta sekian atau 4 juta sekian itu hanya tanda keseriusan. Betul. Serius gitu. Apalagi kan kita Bahkan di forum dan ya, sebagainya, fasilitas iya, lah. Dapat apalagi- fasilitas juga. soalnya. Bahkan nanti kan kita punya program personal coaching tuh yang for apa namanya Harmony Family. Family. Itu kan 5 juta. Saya sudah bilang ke manajemen naikin tuh. September kita naikin. Kenapa? Supaya serius. Mau satu orang face to face kayak begini gitu loh. Saya dia lebih serius. Lebih intens. Sayang amat ya 7,5 juta saya nggak dapat apa-apa misalnya kan gitu loh. Makanya bisa penggalian lebih jelas gitu. Makanya sudahlah, jangan bandingkan cinta dengan uang. Keharmonisan dengan uang tuh nggak ada artinya. Tuh. Daripada coba kehilangan cinta istri pertama dibandingkan dengan kehilangan duit 20 juta. Menurut saya terlalu gimana gitu ya. Iya. Kehilangan uang 20 juta masih gampang bisa dicari. Betul. Kehilangan cinta istri pertama, aduh, wassalam. Saudara. Kayak tadi pagi anak ngelihat berita. Berita apa? Di YouTube. Oh, YouTube. Ada peanut apa namanya gitu ya. Nah, jadi ini ada rumah hancur, Ustaz. Rumah miliaran hancur. Karena apa coba? Karena istri yang pertama ngancurin rumah yang Itu dia. Dan Itu itu salah kelola Iya. poligami dari awal. Itu. Salah kelola. Bisa hancur ya? Salah. Bisa hancur rumah miliaran itu. Nah, di grup salah satu grup saya itu, saya komentari begitu. Inilah akibat tidak mau belajar soal bagaimana berpoligami dengan benar. Emang dikira poligami itu gampang? Iya benar. Asal menjalankan, asal melamar anak orang? Enggak lah. Perlu ilmu lah. Perlu ilmu, gitu. Perlu ngobrol sama orang yang pernah mengalami. Iya, Nggak hanya nafsu Gitu. saja gitu. Iya, untuk apa ada orang sukses kalau kita nggak mau belajar dari dia gitu loh. Gitu. Makanya apa? Saya sediakan gitu. Emang saya maunya begitu? Enggak juga. Ya, karena banyak yang minta juga masalahnya. Tolong sih nulis, tolong sih ajarin kami gitu kalimatnya. Orang datang ke rumah nggak serius. Nah, sekarang kan sudah ada, bayarnya jelas, administrasinya jelas, itu, organisasinya jelas, waktunya jelas, kapan jelas, sehingga enak sama enak, gitu kan, gitu. Iya, PT juga. Gitu, PT. ada PT Jadi di segala sudah macam kita. terukur dan terstruktur. Ya gitu. Daripada kemudian orang datang ke rumah saya tiba-tiba saya nggak ada, gitu kan Nah, gitu. itu, udah jauh-jauh. Ada jauh-jauh, tapi ini kan sudah kita siapin, ada panitianya, ada segala macam. Sudah memudahkan Ya, sebetulnya. memudahkan segala urusan. Jadi Memfasilitasi. dan kenapa sih harus saya mulai harus digarap juga ini persoalan ini gitu. Karena apa? Masalah keluarga itu masalah besar. Iya. Masalah besar. Bagi- Korupsi di mana-mana. Itu terjadi karena keluarga yang salah kelola gitu loh. Mau berjuang pun susah. Susah. Kalau keluarganya kacau. Gitu. Aslinya begini loh. Orang yang nggak mau poligami, kemudian ikut training dengan kita itu bagus. Karena aslinya begini, kalau orang sanggup menata rumah tangga dengan satu istri, itu benar cara menatanya, itu untuk poligami gampang. Jadi kalau ada orang error berpoligami, itu aslinya satu istri juga nggak sanggup dia. Gitu. Iya, iya, iya. Begitu. Aslinya sih begitu. Jadi makanya aslinya nggak ada urusan dengan poligami, soal training itu sebenarnya gitu. Cuman kan mau dikasih lebih baik dulu lah. mau dikasih nama apa ya supaya orang itu ngeh kan gitu loh. Iya. Makanya kita kasih nama workshop poligami. Karena memang puncak dari keluarga bahagia itu kan poligami. Cok. Betul. Solusi kan dari Allah. Ya, solusi. Secara fitrah juga kan Iya. laki-laki itu kan poligami kan sama Iya dong. Tuh ya kalau zaman dulu ada orang istrinya ribuan. 10.000 ada di Ada sih, pernah googling kan? Iya benar. Luar biasa itu. Cek di googling itu, Ya, luar biasa. cek aja di Google. Ada seperti itu. Nah, makanya jadi kalau boleh saya katakan, poligami dalam Islam itu yang paling manusiawi, Iya betul. yang paling teratur, yang paling adil, yang paling bagus. Gitu. Padahal seperti itu. Makanya saya katakan
poligami yang diajarkan oleh Islam itu adalah dalam rangka meningkatkan derajat dan kualitas kehidupan manusia. Begitu, teratur, semuanya rapi gitu. Kalau kita belajar manajemen, rentang kendali kepemimpinan itu 4. Jadi kalau ada laki-laki istrinya 1, itu mubadir, kemampuan rentang kendalinya gitu. Kalau dia leader, makanya saya punya guru luar biasa. Usia 28 tahun sudah 4 istrinya. Saya punya guru 28 tahun. 28 tahun. Belum nikah. 28 tahun belum nikah. Ada sudah 4 kayak begitu. Gitu. Padahal ketika saya tanya, emang coach waktu itu dasar agama kuat? Enggak. Saya nggak berdasarkan agama. Itu karena itu aja, karena ya saya laki-laki. Saya punya keinginan untuk nikah lagi, ya sudah saya nikah lagi. Gitu. Nah, seperti itu. Makanya tidak terlalu agama lah yang dibawa-bawa dalam urusan poligami itu. Orang Nasrani juga ada yang poligami, orang Hindu juga banyak yang poligami. Selain Muslim juga ada yang banyak yang poligami. Bahkan lebih banyak istri daripada seorang Muslim gitu. Karena seorang Muslim lebih teratur. Maksimal 4 ya. Ya maksimal 4 gitu. Makanya ya seperti itulah kira-kira. Jadi sebaiknya tahu dulu lah sebelum kita kemudian poligami. Atau yang seperti gini loh. Ada juga bisa jadi orang ikut training saya di poligami, bisa jadi nggak jadi poligaminya. Oh gitu. Loh, ternyata saya belum relevan ya. Gitu. Membangun Ternyata lebih baik lagi. Bangun balik ke keluarga. Pak Kiai, mohon maaf ya, ternyata Saya belum selama ini salah saya kelola rumah tangga. Saya belum koam. Saya belum koam. Pak Kiai, izinkan saya pulang dulu, mau nata rumah tangga dulu dengan benar. Saya mau banyak minta maaf kepada istri karena supaya istri ternyata mendapatkan sesuatu yang terbaik dari saya gitu. Ternyata saya selama ini salah kelola rumah tangga. Ada yang kayak gitu. Terus poligami jadi nanti dulu deh. Saya pengen membahagiakan istriku yang pertama dulu. Kalimatnya begitu loh. Ada yang kayak gitu. Lah kan cantik juga kan? Makanya apa ibu-ibu, emak-emak jangan takut kalau suaminya ikut training kita. Jangan takut ikut waktu. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Justru kalau perlu didorong. Betul, support. Kenapa? Karena bisa jadi karena materi kita bukan materi untuk ngojok-ngojokin supaya orang poligami. Enggak. Yang sudah poligami supaya benar, yang mau poligami supaya alurnya jelas, yang memang tidak ada bakat untuk poligami jangan coba-coba, gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya ya maaf ya para netizen yang barangkali ada sedikit negatif gitu. Senang-senang saja sih, nggak apa-apa, silakan aja gitu kan. Gitu. Ya, luar biasa kita. Mungkin tapi sebentar dulu ya. Ini ngomong-ngomong soal profesor. Profesor itu gelar pendidikan. Jadi bagusnya kita nggak ngomong soal profesor lah di medsos kayak begini. Karena apa? Takut nanti perguruan tinggi komplain. Nanti saya mau dituntut lagi kan gitu loh. Jadi buat para pendengar setia, ini kita meluruskan. Karena profesor itu gelar apa? Gelar akademis ya. Akademis. Ya itu sih memang karena berdasarkan para alumni dan teman-teman juga menganggap keilmuannya. Cuman gitu, ada orang yang sering nyebut saya, Prof, Assalamualaikum gitu. Saya bilang ini kalau kedengaran sama orang gimana ini kan. Makanya saya tidak mengaku sebagai profesor. Praktisi. Orang mengambil memanggil saya profesor itu urusan dia. Tapi saya sendiri tidak mengaku sebagai seorang profesor. Kenapa? Saya pernah ketemu dengan salah satu rektor rektor Universitas Islam lah gitu. Saya bilang, Pak Doktor, saya mau kuliah soal keluarga dalam Islam. Antum nggak usah kuliah, langsung tak beri gelar profesor. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Ada yang ngomong kayak begitu. Saya bilang, saya kan nggak kuliah, nggak apa-apa, antum nggak usah kuliah. Aslinya begitu, cuma itu mah administrasi doang. Kalimatnya begitu. Saya pernah ketemu perjalanan saya dari mana? Dari bandara sampai ke tempat tujuan ke Padang sana itu, saya pernah ngobrol dengan salah seorang dokter yang dia ini. Saya bilang, masa sih? Oh iya. Kenapa? Loh, kami ini tahu ilmunya poligami, tapi ente duluan yang melakukan gitu kalimatnya gitu. Iya. Seperti itu. Logis. Ya buat teman-teman pemirsa di studio dan di rumah. Itulah sedikitnya mengupas sedikitnya tentang workshop, tentang kejantanan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi intinya lelaki itu harus perkasa. Harus perkasa, harus koam ya kan.
sebagai pemimpin rumah tangga. Tapi jadi kita ingatkan kembali, sebelum poligami harus membaca buku ini dulu. Bisa cek di webnya Robanian Family ya. Robanian Family. Untuk order langsung ke admin. Di mana webnya? www.robanianfamily.com. Oke, langsung aja kita pamit undur diri ya. Siap, langsung aja karena sudah sesuai series. Ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang menarik yang memang membuka wawasan dan apa ya? Keilmuan terkait keluarga bahagia, berkah dan menuju sukses poligami. Install mindset bahagia. Aku Ahmad Robin Nurisak dan juga Adin Remains dan juga Pak Safidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.